Alhamdulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kembali kita kumpul dalam rangka kita untuk tafaqquh fid din, mempelajari dan mendalami agama. Karena ini merupakan jalan keselamatan, ya, fahamnya orang terhadap urusan agama ini adalah sebagai bukti jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Ya, Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, "Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan fahamkan kepadanya urusan agama. Jadi orang yang dimudahkan Allah, ya, melangkahkan kaki ke tempat taklim, setelah sampai di taklim dia dimudahkan untuk mendengarkan, memahami, meresapi. Ini adalah tanda jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semua. Ya, maka kita hendaklah bersyukur atas kenikmatan yang sangat besar ini. Untuk mempersingkat waktu, Allah akan melanjutkan kajian kita dalam kisah Sittatu Mawadi' minas sirah, 6 pelajaran dari sirah Nabi SAW, tentunya yang berkaitan tentang masalah tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan poin yang keempat, yaitu kita melihat bagaimana ya, tentang jasa Abu Thalib, paman Nabi SAW, yang dia ini selama hidupnya ya mencurahkan harta, pikiran, tenaga, nyawa untuk membela Nabi. Jadi pertolongan kepada Islam dan kaum muslimin luar biasa. Bahkan berani mencela orang-orang musyrik. Ya, dan sangat senang melihat orang masuk Islam. Tapi apa? Ketika Abu Thalib sampai matinya belum masuk ke dalam Islam, tidak merubah status musyrik menjadi mukmin, tidak. Makanya Abu Thalib ini mati di atas kesyirikan kepada Allah. Ya, sampai akhirnya Allah turunkan ayat, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau, Muhammad, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini semua adalah menggambarkan kepada kita bahwa hidayah itu sangat mahal. Ya, Abu Thalib yang begitu dekatnya dengan Nabi, sejak kecil Nabi dibimbing, dididik oleh Abu Thalib, ya, sampai matinya ya belum mendapatkan hidayah. Tapi kita yang begitu jauh dari zaman kenabian, kita belum pernah ketemu dengan beliau, Allah berikan kepada kita hidayah, betul-betul itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa, dan kita bisa gambarkan kemarin bagaimana kesungguhan Nabi untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Ketika pamannya dalam kondisi sakaratul maut menjelang matinya, Rasul mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajjul biha indallah." Pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Tapi apa? Ada Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, ya, menimpali ucapan Nabi, "Ya Abu Thalib, at-targhabu an millati Abdul Muttalib." Hai Abu Thalib, apakah engkau benci dan meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muttalib, agama menyembah berhala? Rasul ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi, sampai akhirnya Abu Thalib mati belum mengucapkan syahadat. Ya, padahal apa? Dari awal Abu Thalib sudah meyakini, ya, beliau ikrar bahwa ajaran Muhammad ajaran yang betul. Tapi perhatikan, tatkala Abu Thalib, ya, tidak legowo hatinya untuk masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama nenek moyang, itu semua tidak ada manfaat sama sekali. Dan Abu Thalib termasuk orang-orang yang akan kekal di dalam api neraka. Ya, sampai apa? Sampai Rasul akan mendoakan kepada Abu Thalib, memintakan ampun. Akhirnya apa? Allah pun turunkan ayat, "Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pula bagi orang-orang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang yang musyrik.
walaupun mereka adalah keluarga dekatnya. Masya Allah, ini perhatikan ya. Ini menambahkan apa? Kesedihan. Bagaimana Nabi SAW ya berupaya memberikan hidayah, tidak bisa. Karena memang hidayah taufik itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang keempat. Ya, yang dapat kita ambil poinnya bahwa seorang dia akan masuk dalam Islam apabila mereka meninggalkan agama nenek moyang. Ya, kemudian sekarang kita berpindah kepada al-mawdi'ul khamis. Ya, tempat yang kelima, yaitu Qissatul hijrati wa fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Itu kisah tentang hijrah Rasul dan para sahabatnya. Wa fiha minal fawaid, yang di dalamnya terdapat faedah dan pelajaran-pelajaran yang tidak diketahui kebanyakan orang yang membaca sejarah Nabi. Masya Allah ini. Jadi beliau di sini akan mengantarkan kepada kita di dalam perjalanan hijrahnya para sahabat dan juga Rasul, baik dari Mekah ke Habasyah, Mekah ke Madinah, itu terdapat faedah pelajarannya. Kata beliau, kebanyakan orang membacanya tidak ngambil pelajaran ini. Jadi kalau kita perhatikan bahwa penulis kitab ini beliau menerangkan tauhid dengan jalur apa? Dari jalur perjalanan Nabi. Insyaallah lengkap sekali beliau ya, lengkap sekali. Kalau Qaidul Arba dari sisi kaidah, ya. Sekarang beliau dari sisi hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, walakin muradun al-ana mas'alatan min masailiha wa hiya anna min ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din wa tazyini dinil musyrikin walakin mahabbatun lil ahli wal mali wal watani. Perhatikan, akan tetapi maksud kami di sini adalah satu masalah yang kami tekankan, yaitu apa? Bahwa sebagian sahabat Nabi ada orang yang tidak ikut hijrah ya ke Madinah dalam keadaan apa? Mereka tidak ragu terhadap agamanya, yakin mereka dengan Islam, dengan kenabian Nabi, dan mereka juga tidak menghias-hiasi agamanya musyrik. Mereka benci agama kemusyrikan, tapi apa? Akan tetapi dikarenakan cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, dan cinta kepada kampung kelahiran, sehingga mereka meninggalkan hijrah, tidak mau hijrah. Maka falamma kharaju ila Badar kharaju ma'al musyrikin karihin. Maka ketika terjadi perang Badar, ternyata orang-orang muslim yang berada di Mekah, mereka dipaksa untuk ikut pasukan musyrik. Untuk apa? Berhadapan dengan kaum muslimin. Perhatikan. Ya, dalam keadaan mereka benci. Kemudian apa? Faqutila ba'duhum birramyi warramyi la ya'rifuhu. Sebagian orang muslim yang ikut dalam pasukan musyrik ini, mereka terbunuh dengan lemparan pedang, lemparan panah. Sedangkan yang melempar yang mana nggak tahu. Ternyata apa itu? Muslim sendiri. Kenapa teman-teman sekalian? Karena ada sebagian kaum muslimin yang masuk di pasukan musyrikin. Di situ. Falama sami as-sahabatu anna minal qatla fulan wa fulan syaqqa alaihim. Maka ketika para sahabat mendengar bahwa di antara pasukan musyrikin ya yang terbunuh ada orang namanya fulan dan fulan. Yang itu ternyata siapa? Muslim mereka. Ya, wa qalu, dan para sahabat mengatakan qatalna ikhwanana. Kami telah membunuh saudara-saudara kami. Perhatikan ya. Luar biasa beliau di sini. Nah, kemudian kata beliau, ya. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah turunkan ayat tentang masalah ini. Apa ayatnya? Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu ya kunna mustad'afina fil ard wa qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masir. Perhatikan. Ayat ini turun surat An-Nisa. Ayat 97 ini berkaitan dengan tadi. Orang muslim yang mereka tidak ikut hijrah ke Madinah. Ya. Kenapa nggak hijrah? Bukan karena benci kepada Islam. Ya, bukannya mereka ragu dengan Islam, tidak. Karena satu, cinta harta,
cinta keluarga, dan karena apa? Tidak kuasa meninggalkan tanah kelahirannya. Hawa nafsu. Perhatikan, ketika mereka ikut terbunuh dalam pasukan musyrikin, perhatikan, Allah turunkan ayat, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diwafatkan para malaikat dalam keadaan mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Qalu, para malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Perhatikan, yang ditanyakan malaikat, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian saat itu? Kalian berada di tempat mana? Qalu, kata mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ard. Kami dulu termasuk orang-orang yang lemah di dunia, di bumi ini lemah. Maka apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian hijrah di tempat itu? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itulah tempat tinggal mereka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Perhatikan. Jadi orang muslim ya, yang mereka yakin dengan agamanya, yang mereka benci dengan agama kesyirikan, tapi ketika mereka tidak meninggalkan kampung halaman, mereka tidak berani meninggalkan harta bendanya, anak istrinya, sehingga apa? Tidak mau berhijrah, akhirnya mereka terpaksa harus keluar. Kan dipaksa itu. Orang muslim yang ikut dalam pasukan musyrik itu dipaksa mereka, nggak mungkin. Ya, dipaksa. Akhirnya mereka mati. Apa itu uzur? Tidak. Ternyata kata Allah mengatakan, faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu adalah orang-orang yang jahanam tempat tinggalnya. Dan itu adalah apa? Tempat tinggal yang paling buruk bagi manusia. Ya, maka kata beliau, faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qaula sahabah. Maka siapa yang merenungkan kisah mereka dan merenungkan ucapan sahabat mengatakan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara kami. Ulima annahu law balaghahum anhum kalam fid din aw kalam fi tazini dil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanina. Ini menunjukkan, diketahui, andikan para sahabat tahu bahwa sahabat yang ikut dalam pasukan musyrik ini, ya, mereka ini mencela Islam, kemudian mengatakan bagus agama musyrik, niscaya sahabat tidak mengatakan kami telah membunuh saudara-saudara kami. Ini menunjukkan apa? Sahabat ini tahu, sahabat yang bersama Nabi yang hijrah itu tahu bahwa mereka ini adalah orang yang terkenal jujur dalam beragama, baik dalam akidahnya. Cuman apa? Satu hal ini, itu mereka tidak mau hijrah bersama Nabi. Gitu ya, Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa agama itu bukan sekedar kita itu mengaku, bukan sekedar ya kita itu apa ngias luarnya, ya, tapi apa? Agama itu adalah dengan dalam keyakinan dan kemudian diikuti dengan amalan. Nanti kesimpulannya. Kemudian kata beliau, ya, fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla hijrati anna dzalika kufrun ba'dal iman. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada mereka ketika mereka masih berada di kota Mekah sebelum hijrah, bahwa perbuatan seperti itu termasuk kekafiran yang sebelumnya mereka beriman. Perhatikan ya, orang yang mereka mencela Islam, tahu mereka itu kekafiran. Ya, sebagaimana Allah berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah yang sebelumnya mereka beriman, perhatikannya, kecuali orang-orang yang dipaksa hatinya. Ya, kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tentram dengan keimanan. Ayat ini ya turun berkaitan tentang siapa? Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, yang saat itu ya Ammar, bapaknya Yasir dan ibunya yang namanya Sumayyah. Ini satu keluarga yang ya kurang terpandang di situ. Ketika ketahuan masuk Islam disiksa tiga-tiganya di padang pasir. Bapaknya disembelih sampai mati, ibunya sudah tua renta disiksa, kemudian ditusuk pakai tombak di kemaluannya sampai meninggal. Dan beliau, Sumayyah, ini adalah wanita muslimah di atas muka bumi ini yang pertama kali mati syahid. Kemudian Yasir sendiri, itu Ammar sendiri disiksa. Ya, beliau ditenggelamkan kepalanya di air sampai pingsan tidak sadar diri, sadar ketenggelamkan lagi. Dan saat itu ya disiksa terus
dan di kepala beliau sudah ada pedang. Kalau beliau mau mengucapkan kalimat kufur, mencela Nabi, selamat, kalau tidak akan dibunuh. Maka akhirnya dengan sangat terpaksa Ammar bin Yasir, beliau mengucapkan kalimat kotor terhadap Nabi, mencela Nabi, baru dilepaskan. Akhirnya beliau datang kepada Nabi dengan menangis, ya, menyesal atas ucapan tersebut. Ternyata Allah Maha tahu. Allah turunkan ayat tadi, man kafara billahi min ba'di imanihi. Maka siapa yang kafir kepada Allah setelah mereka beriman, kecuali orang-orang yang terpaksa sedangkan hatinya tetap tentram dengan keimanan. Ini ayat berkaitan tentang tentang Ammar bin Yasir. Dan yang luar biasa juga, dalam kisah ini Ammar bin Yasir, Rasul melihat Ammar, bapaknya Yasir dan Sumayyah sedang siksa, Rasul lewat. Perhatikan, apakah Rasul melawan? Tidak. Rasul hanya mengatakan, isbir ya ahla Yasir walakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, niscaya kalian akan mendapatkan surga. Rasul nggak melawan. Kenapa? Kondisinya masih lemah kaum muslimin. Hanya mengatakan, keluarga Yasir, bersabarlah, untuk kalian surga. Coba ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, Yasir, Ammar datang kepada Nabi sambil menangis, ya, menyesali ucapan beliau. Tapi Allah Maha tahu, turunkan ayat tadi. Nah, kemudian kata beliau, wa ablagha min hada man taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Ya, dan lebih tandas lagi dari apa yang telah berlalu dari kalam Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Para malaikat mengatakan fima kuntum. Perhatikan, malaikat bertanya kepada orang yang tidak mau hijrah dengan pertanyaan apa? Fima kuntum. Dulu kalian di mana tempatnya? Bagaimana keadaan? Malaikat tidak mengatakan kaifa tasdikuhum, bagaimana kalian membenarkan agama, tidak. Ini menunjukkan bahwa sahabat yang tidak berhijrah itu, mereka keyakinannya sudah betul. Ya, betul. Cuma satu, mereka tidak mau berhijrah bersama Rasul dan para sahabat. Karena cinta keluarga, cinta harta, dan cinta kampung halaman. Karena kita tahu, seorang yang sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, selamanya tidak boleh kembali tinggal di kota Mekah. Itu konsekuensinya. Jadi kalau negeri sudah dihijrah, sudah ditinggalkan, itu tidak boleh selamanya untuk menetap di tempat yang dia tinggalkan tadi. Maka tidak ada satupun sahabat ataupun Rasul setelah Mekah ditaklukkan menjadi negeri kaum muslimin, gak ada kan sahabat mereka kemudian tinggal di kota, menetap di kota Mekah, gak ada. Kecuali untuk haji, untuk umroh, keperluan, balik lagi. Karena memang dilarang. Dan ini perjuangan yang sangat berat. Ya, ini perjuangan sangat berat Bapak sekalian. Ya, mereka meninggalkan usaha yang sudah berjalan, meninggalkan sanak famili, tempat tinggal yang banyak sejarahnya. Mereka tidak sembarangan itu. Tapi sahabat yang lain luar biasa. Padahal andaikan sahabat-sahabat ini mereka tinggalkan tempat yang jelek, ya, artinya hijrah bersama Nabi tadi karena tidak memungkinkan untuk beriman di Mekah saat itu, sangat mungkin Allah akan gantikan yang lebih baik di Madinah. Gitu ya. Tapi yaitu hawa nafsu. Gitu ya. Jadi rizki itu sudah Allah tetapkan. Dimanapun mereka berada, Allah siapkan. Makanya kan pernah ada kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah saudagar kaya di kota Mekah saat itu. Ketika beliau hijrah, tidak membawa harta sepeser pun, melainkan pakaian yang melekat pada badannya. Itu masyhur kisahnya kan. Tapi perhatikan, setelah hijrah ke Madinah, apa kemudian berubah menjadi miskin? Tidak. Abdurrahman bin Auf bahkan memiliki harta yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya ketika berada di kota Mekah. Sampai akhirnya beliau ketika mendengarkan ucapan Nabi bahwa penghuni surga paling banyak orang miskin, ya, orang-orang kaya mereka paling akhir masuk surga, beliau menangis dan beliau berandai-andaikan aku bisa menjadi miskin. Tapi nggak bisa terus. Ya, kisah yang sangat masyhur itu ketika dalam suatu peperangan, yaitu pas musim panen kurma, kaum muslimin mendapatkan perintah Nabi untuk berjihad. Para sahabat langsung berangkat berjihad. Ya, ikut semua para sahabat. Ya, begitu pulang, ya ternyata lihat kurma sudah busuk semua. Ya, sudah tahun ini kita gagal panen. Masya Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf kepikiran bagaimana saya bisa miskin. Semua kurma busuk dikumpulkan, beliau beli dengan harga normal. Sudah senang beliau miskin. Biar ngapa? Masuk surganya cepat.
Dan setelah kejadian ini ternyata apa? Di Madinah sudah tidak ada lagi orang punya kurma kecuali Abdurrahman bin Auf. Di negeri Yaman sedang terjadi wabah. Tidak ada obat yang bisa mengobati melainkan tadi kurma busuk. Datang ke Madinah nyari kurma nggak ada, yang punya cuma satu orang namanya Abdurrahman bin Auf. Saya siap beli 10 kali lipat harganya. Dibeli semua, bergudang-gudang. Masya Allah, hartanya bukan berkurang, bukan habis, bertambah 10 kali lipat. Coba ini. Ya, ini keyakinan seorang muslim. Maka rizki Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan segitu, kita cari halal seperti itu, haram pun seperti itu. Dalam kisah yang lebih teras lagi ketika Ali bin Abi Thalib, ya, beliau satu ketika naik kendaraan, ya, mau ada acara di satu tempat. Beliau menitipkan unta kepada tukang parkir. Sebelum Ali meletakkan unta itu mikir, nanti saya ngasih tukang parkir sekian ribu ibaratnya, sekian dirham. Ya, sudah begitu acara selesai, Ali keluar, kemana? Ternyata tali kekangnya hilang. Ali minta beli ke pasar, harganya sama segitu. Apa kata Ali? Orang ini tadi mau saya kasih uang segini dengan cara halal, dia cari dengan cara haram, hasilnya pun sama. Itu rezeki. Ya, kita mau ngoyo kayak pun nggak akan dapat lebih daripada apa yang Allah takdirkan. Kita mau cara dengan yang haram ataupun halal, tidak akan lebih daripada yang kita cari. Ini perhatikan. Ya, makanya urusan rezeki itu Masya Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kunci rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala masalah dan Allah berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini perhatikan ya. Jadi Masya Allah, ini malaikat ini ketika menanyakan tentang orang-orang yang mereka mati terbunuh, ya, bersama pasukan musyrikin, mereka muslim, maka malaikat bertanya, fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Malaikat tidak menanyakan bagaimana keyakinan kalian, tidak, karena mereka orang beriman. Ya, walam yakulu, dan malaikat tidak mengatakan kadzabtum, kalian berdosa, tidak. Beda seperti apa yang Allah katakan dan juga para malaikat kepada orang-orang yang tiga itu. Orang yang pertama kali akan tersentuh api neraka. Siapa itu? Belum mengatakan. Itu orang-orang yang dia berjihad katanya. Maka di hari kiamat yang mengatakan, ya Allah, jahadtu fi sabilik hatta qutiltu. Ya Allah, aku berjihad di jalanmu sampai saya ini terbunuh. Maka Allah menjawab, kadzabta, kamu berdusta. Ya, malaikat pun mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Bal qatalta liyuqala jari, tapi engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. Tuh, malaikat, Allah mengatakan kamu dusta. Karena tahu isi hatinya. Ini para sahabat yang tidak dihijrah tidak ditanyakan kamu dusta, tidak. Hanya mengatakan fima kuntum, bagaimana keadaan kalian saat itu. Ya, wa kadzalika yaqulun, demikian juga Allah dan malaikat bertanya kepada seorang yang alim. Ya, dia mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya, ditanya. Dia mengatakan, saya apa kerjaannya belajar mengajar ilmu agama karena Engkau ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, kamu berdusta. Tapi kamu belajar dan mengajar untuk apa? Liyuqalu qari, agar dikatakan kamu seorang alim. Datang lagi orang yang bersedekah dengan hartanya. Ya Allah, saya datang kepada Engkau membawa pahala sedekah. Tidak ada jalan kebaikan siang dan malam melainkan aku belanjakan harta di situ. Lagi-lagi Allah dan malaikat mengatakan kadzabta, kamu berdusta. Kenapa? Karena kamu berderma itu liyuqala jawad, agar biar dipuji dengan dikatakan dermawan. Perhatikan, ya, orang-orang ini Allah katakan kadzabta, kamu berdusta. Tapi giliran orang yang tidak berhijrah, Allah dan malaikat menanyakan apa? Fima kuntum, bagaimana keadaan kalian? Ya, perhatikan. Wa amma haula falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim. Maka mereka ini tidak didustakan oleh para malaikat. Bahkan mereka menjawab dengan ucapan apa? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas, ya, sehingga kalian hijrah dari tempat yang jelek tersebut, sehingga kamu bisa bebas mengamalkan agama, tidak dipaksa-paksa seperti itu harus bergabung dengan orang-orang musyrik memerangi kaum muslimin. Ya, wa yazidu dzalika idahanil arif wal jahil ayat allati ba'daha, dan menambah kejelasan bagi orang yang ngerti dan tidak mengerti ayat berikutnya, yaitu Allah mengatakan illal mustad'afin,
minar rijal, kecuali orang-orang yang lemah. Jadi yang dimaafkan itu untuk tidak berhijrah siapa kata Allah? Kecuali orang-orang yang lemah. Minar rijali wan nisa, baik laki-laki maupun perempuan, wal wildan, dan dari anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang mereka tidak bisa melakukan perjalanan terlalu berat dan mereka tidak tahu jalan kemana untuk berhijrah. Itu baru dimaafkan. Tapi kalau sekedar mereka cinta dunia, cinta anak istri, cinta tempat tinggalnya, itu bukan uzur. Akhirnya apa? Allah ancam mereka dengan apa? Jahanam tadi. Ya. Maka kata beliau, fahada audahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id. Ini jelas sekali. Mereka itu keluar dari ancaman tadi. Falam yabqa syubhah, dan tidak tersisa syubhat. Lakin liman talabal ilm, tetapi bagi orang yang mau menuntut ilmu. Bi khilaf man lam yatlubhu, berbeda dengan orang yang tidak mau mencarinya. Karena bal qalallahu fihim, Allah mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un, yang mereka tuli, buta, dan mereka tidak akan kembali. Perhatikan ini. Ini mau ketimah dari beliau. Apa kesimpulan beliau di sini? Sebelum saya terangkan dari awal nanti, apa kesimpulan beliau? Perhatikan. Jadi yang beliau diinginkan di sini, poin terakhir ini, satu paragraf ini sebagai kesimpulan dari kisah tadi. Beliau mengatakan, wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu, siapa yang memahami poin nomor 5 ini dan dia memahami poin sebelumnya, yaitu 4 tadi tentang kisah Abu Thalib tadi, ya, fahima kalam Al-Hasan Al-Basri, dia akan memahami ucapan Al-Hasan Al-Basri yang beliau pernah mengatakan. Hasan Al-Basri ini salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, laisal imanu bittahalli wala bittamanni walakin ma waqara fil qulubi wasataqathul a'mal. Kata beliau, iman itu bukan sekedar tahalli, bukan sekedar hiasan luar. Ya, bukan itu. Bukan pula dengan angan-angan, tetapi iman itu ma waqara fil qulub. Ya, sesuatu yang tertanam kuat dalam hati kemudian dibenarkan dengan amal. Ini sahabat tadi, ya, mereka yakin betul dengan Islam. Mereka juga tidak menghiasi agama musyrik tadi. Perhatikan. Cuman yang kedua ini, yaitu tidak diikuti dengan amalan. Ya, tidak diikuti dengan amalan. Maka bagaimana? Tidak bermanfaat mereka itu. Melainkan tetap Allah Subhanahu wa taala ancam kepada mereka neraka jahanam. Ini Masya Allah, ini kesimpulan dari beliau dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Bahwa iman itu bukan sekedar hiasan luar, tapi iman adalah keyakinan yang bercokol dalam hati, kemudian diiringi dengan dibenarkan dengan amalan. Maka amalan, ya, ini Insya Allah ini pembahasan luar biasa ini. Tuntutan iman itu amal, ya, tuntutan iman itu amal. Bukti kita iman ada amalan. Maka para ulama menyebutkan kalau ada seorang dia baru masuk Islam, begitu syahadat masuk Islam, selama hidupnya tidak pernah sholat, puasa, zakat, bagaimana dia bukan muslim? Ya bukan muslim itu. Kalau dia sepanjang hidup nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, cuma mengucapkan syahadat, laisu bi muslim, kata para ulama, mereka bukan muslim. Nah ini Masya Allah, ya. Jadi ini kesimpulan dari beliau. Maka kemudian kita akan melihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tentang poin yang kelima ini. Yaitu beliau menjelaskan tentang kisah tentang hijrahnya para sahabat Nabi dan juga sahabat. Ya. Bahwa hijrahnya para nabi itu luar biasa. Apa itu hijrah? Ya, secara bahasa hijrah itu terambil dari kata al-hajr, yaitu atar, meninggalkan. Sebagaimana ayat yang sudah berlalu, Allah berfirman warrujza fahjur, maka patung tinggalkanlah. Dengan apa? Fahjur, hajarlah patung itu, tinggalkan patung. Itu secara bahasa. Ya. Maka seorang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan, ya, dari segala kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan orang-orang musyrik, meninggalkan untuk tidak mencintai mereka, ya, meninggalkan kemaksiatan, tidak mencintai musyrik, itu hijrah. Maka Rasul ketika menjelaskan hakikat hijrah dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ya, hakikat seorang yang muhajir, yang hijrah
adalah orang yang meninggalkan segala yang Allah larang kepadanya. Itu hakikat hijrah. Ya. Seorang hijrah itu meninggalkan itu. Secara bahasa meninggalkan dia. Ya, makanya kita sering dengar istilah orang hijrah. Betul itu, hijrah dulunya dunia gelap ya. Kemudian kembali belajar ilmu agama, iltizam dengan sunnah Nabi, ya, berteman dengan orang-orang yang baik, itu hijrah. Ya, dan itu hijrah yang syar'i. Nah, adapun hijrah dalam syar'i ya, yang kita maksud dalam pembahasan ini yaitu apa? Al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam li ajlid din. Masya Allah. Kata beliau. Adapun hijrah yang dimasukkan di sini yaitu berpindahnya seseorang dari negeri syirik menuju negeri Islam untuk tujuan menyelamatkan agama. Untuk tujuan apa? Menyelamatkan agama. Ya, hadhihi hiyal hijratu syar'iyyatu. Ya, dan ini adalah hijrah yang syar'i. Itu apa? Meninggalkan negeri syirik menuju negeri muslim. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa kriteria negeri musyrik dan apa kriteria negeri itu muslim? Ya, maka para ulama menyebutkan seperti Syafi'i rahimahullah dan selainnya bahwa kriteria negeri dikatakan negeri syirik ketika apa? Ketika lambang-lambang kesyirikan, kemudian tampakan kesyirikan di situ merajalela dan itu mendominasi. Penduduknya banyak kesyirikan, penduduknya banyak kekafiran, dan bahkan terkadang syiar-syiar Islam itu hilang, bahkan dilarang di situ. Maka itu negeri apa? Musyrik. Adapun negeri Islam itu dilihat dari sisi apa syiarnya. Negeri itu dibebaskan untuk mengkumandang adzan, sholat berjamaah, dakwah di mana-mana, penduduknya banyak muslim, itu muslim. Berarti kalau seperti itu Indonesia negeri Islam bukan Islam. Ya, Islam tidak diragukan sama sekali. Ya, kecuali orang-orang yang memang punya pemikiran yang perlu diperbaiki, yang menganggap Indonesia bukan negeri Islam. Ya, dari sisi adzan, masya Allah, sehari adzan mau 6 kali aja nggak ada yang ngelarang, ya kan? So bukan 2 kali. Yang penting jangan jam 10 siang adzan, nanti rame gitu ya. Tapi sekali-kali mungkin dicoba adzan zuhur tepat waktu, nggak yang datang jam 10 adzan, nanti banyak datang nanti ke masjid. Itu ya, masya Allah. Jadi itu berpindah dari negeri syirik kepada negeri Islam. Nah, ini keutamanya luar biasa sampai Allah Subhanahu wa taala ini menyamakan, menggandengkan antara iman, hijrah dan jihad. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan orang-orang beriman dan mereka berhijrah serta mereka berjihad. Iman, hijrah, jihad. Masya Allah. Dan hijrah ini tetap berlaku sampai datangnya hari kiamat. Perhatikannya, syariat hijrah berpindah dari negeri yang tidak memungkinkan kita untuk berislam ke negeri yang lebih baik, itu tetap berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasul bersabda dalam hadisnya, walatan qatiu al-hijratu hatta taquma sa'ah. Ya, tidak akan pernah terputus syariat hijrah sampai datang hari kiamat. Ya, sepanjang zaman itu ada hijrah. Kapan ada seorang muslim dia tidak memungkinkan tinggal di negeri untuk menampakkan keislaman, ya, untuk mengamalkan Islam secara utuh, maka mereka pindah dari tempat itu. Kalau mereka masih mikir, ya, ini bagaimana usaha saya, mikir bagaimana nih anak istri saya, keluarga, tempat kelahiran yang begitu banyak, kenangan, masya Allah, perhatikan ini. Ini kita khawatir termasuk orang-orang yang mendapatkan tadi ancaman tadi. Ya, ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Mereka ada orang-orang yang menempatkan di neraka jahanam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Masya Allah ya. Nah ini, makanya para ulama pun melibatkan ya bahwa seorang yang dia hidup di suatu tempat yang tidak memungkinkan dia mengamalkan sunnah. Ya, sunnah itu dicaci maki di situ. Adanya kebid'ahan di mana-mana, kesyirikan, khurafat itu. Bagaimana? Ada syariat hijrah di situ. Tapi bukan wajib hukumnya. Ya, kalau misalkan dia masih di situ bisa bertahan dan sebagainya. Ya, jadi para ulama menyebutkan bertingkat-tingkat hijrah tersebut. Nah, dan sekali lagi bahwa hijrah itu akan tetap disyariatkan sampai tegaknya hari kiamat. Ya, selama
orang-orang muslim mereka tidak mampu untuk apa? Untuk menampakkan agamanya. Ya, maka ayat yang kita baca tadi ini adalah ancaman yang sangat keras. Ya, padahal mereka muslim, coba ya. Mereka yang ikut dalam pasukan musyrik ini mereka muslim, tapi apa? Ancamannya keras. Faulaika ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah jahanam. Ya. Iya. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, ya, bahwa pembahasan masalah hijrah, ya, ini termasuk kisah yang sangat menakjubkan. Yaitu apa? Bahwa mereka orang-orang muslim, mereka jujur dalam keislamannya, tetapi ketika mereka meninggalkan hijrah, ya, dengan tanpa udzur, mereka mendapatkan ancaman, ya, dan kejelekan yang luar biasa dari para malaikat, ya, sampai ketika mereka dicabutnya. Ketika ini muslim, mereka jujur dalam keimanannya, tapi ketika mau matinya, ya, apa ini, malaikat menanya sama mereka, fima kuntum, bagaimana kalian itu. Hal ini menunjukkan bahwa itu tidak boleh bagi seorang muslim muwahhid untuk apa? Untuk bermudah-mudahan dalam urusan ini. Ya, apa mereka tetap hidup bersama dengan orang musyrik, ya, walaupun mereka tidak mencintai agama mereka, tapi apa? Karena kecintaan kepada harta, pada anak, rumah, dan usaha mereka. Kata beliau, kata Shalih Fauzan, tidak layak seorang muslim untuk menggampangkan hidup bersama mereka. Karena apa? Ini membahayakan. Ya, membahayakan sekali. Makanya dari awal kita mempelajari usul salasa, Syekh menjelaskan kepada kita, boleh tidak seorang muslim mereka tinggal di negeri musyrik. Maka kalau tinggal di situ nggak boleh. Tinggal nanti nggak boleh, kecuali dengan tujuan dakwah di situ. Bagaimana seorang muslim, ya, datang ke negeri kafir dalam keadaan untuk apa? Siasah atau siahah, sekedar main-main, jalan-jalan. Belum mata tidak boleh. Kenapa? Di negeri muslim banyak tempat wisata. Gitu ya. Bagaimana kalau ternyata dia ada kebutuhan di sana untuk belajar? Dilihat, kalau memang di negeri Islam nggak ada, ya, di negeri Islam nggak ada untuk belajar ilmu yang dia pelajari, boleh berangkat. Tapi pun dengan syarat, dia orang yang memiliki agama dan memiliki akhlak, memiliki ilmu, memiliki iman. Kenapa di sana banyak syubhat, banyak syahwat di sana? Karena banyak, ya, beliau menggambarkan bahwa pemuda muslim yang dulu taat, Masya Allah, baru sekian bulan di Jepang, Masya Allah. Ada kisah kan, teman beliau dikirim Indonesia ke Jepang untuk belajar pertanian. Dari rumah santri diceritakan itu. Bawanya sarung, bawa kitab ke sana. Mau belajar pertanian di Jepang, tapi apa? Bawanya kitab dari pesantren. Begitu di sana cuma 8 bulan, belum sampai 8 bulan, sudah menjadi pecandu narkoba di sana. Pulang hilang santrinya. Ya, Masya Allah. Ini semua menunjukkan kepada kita bahayanya. Dan banyak sekali orang yang dulu Masya Allah lugunya luar biasa, baiknya akhlaknya, datang ke negeri kafir, pulang sudah menjadi apa? Orang yang nggak punya adab, bergaul bebas dengan wanita. Ya, itu semua adalah pengaruh daripada lingkungan yang ada. Maka Islam luar biasa. Ya, ini menjaga apa namanya? Umatnya agar mereka tetap di atas, ya, keimanan. Bagaimana dengan mereka berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Ya, ini Masya Allah. Maka ayat yang senada, yaitu bagi orang-orang yang mereka lebih mengutamakan cinta harta, anak dan keluarga, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Ya, ayat ke-24. Kata Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasada wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin." Kata Allah, "Qul," katakan wahai Nabi, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian jalankan, ya, kemudian tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, rumah-rumah kalian sudah kalian senang itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, perhatikan apa kata Allah, fatarabbasu, tunggulah, intadiru, tunggulah. Apa tunggu?
hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah datangkan urusannya. Apa kata beliau? Hada wa'idun syadid, ini ancaman yang sangat keras. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang menjadikan dunia tadi itu lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad dan hijrah. Allah mengatakan tarobasu, tunggulah kalian. Ya, akan apa? Akan balasan dari Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Maka tidak boleh, kata beliau, mendahulukan cinta harta, anak-anak di atas kecintaan kepada Allah, daripada hijrah dan berjihad di jalannya. Ya, berarti kata beliau, wal katsiru minan nas yaqra'una hadhil ayat wa la yatatabarunaha. Kebanyakan manusia mereka membaca ayat ini diulang-ulang, setiap Ramadan diulang sampai sekian kali khatam. Tapi apa? Mereka tidak merenungkan ayat ini. Bahwa ayat ini menggambarkan, mengajarkan kepada kita. Kita ini menjadikan cinta Allah, Rasulnya, syariatnya melebihi segala sesuatu. Melebihi cinta kita kepada anak kita, istri kita, harta kita, tempat tinggal kita. Masya Allah ya. Nah ini adalah apa? Ini adalah keimanan. Bukti keimanan. Dia menjadikan syariat Allah itu nomor 1. Ya, adapun selainnya itu nomor 2, nomor 3, nomor 10. Masya Allah. Ya. Nah ini sekali lagi apa yang beliau sampaikan ini adalah kesimpulannya tadi, yaitu ucapan Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan laisal imanu bitahalli wala bitamani. Iman itu bukan sekedar hiasan luar dan bukan pula dengan angan-angan. Tapi iman itu ma waqara fil qulub, sesuatu yang tertanam kuat dalam hati, kemudian dibenarkan dengan amal. Ya, dibenarkan dengan amalan. Bukan sekedar apa? Sekedar angan-angan. Ya, wallahu alam bissawab. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran kelima ini.